Shalom dan selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan melalui renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dijamah oleh firman Tuhan melalui perenungan malam ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus sepanjang hari lamanya kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh diperjumpakan melalui program renungan harian malam ini. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga di dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini, sungguh-sungguh kami boleh dibaharui oleh firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat di dalam menjalani kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang ikut program ini yang boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami. Bapa dalam surga, bersabdalah kepada kami. Kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu di dalam kehidupannya setiap saat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini diberi judul Harapan yang tak mengecewakan. Harapan yang tak mengecewakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang memiliki harapan besar dalam menjalani hidupnya, karena dengan harapanlah yang membuat seseorang mampu bertahan menjalani hidupnya, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan. Rasul Paulus menjelaskan apa yang dimaksud bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus. Kita bisa lihat di ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 pembacaan kita tadi. Bagi Rasul Paulus, bermegah dalam Allah berarti bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan dari Allah saat kita berjumpa muka dengan muka di dalam surga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun pada sisi yang lain, Rasul Paulus juga menunjukkan adanya kemegahan lain yang bisa kita peroleh dalam Tuhan, yakni dengan cara bermegah dalam kesengsaraan. Tentu kesengsaraan yang dimaksud bukan kesengsaraan karena melakukan dosa, tetapi kesengsaraan karena banyaknya tantangan dalam mengikut Tuhan. Bagi Rasul Paulus, kesengsaraan karena mengikut Tuhan merupakan sarana bagi orang percaya untuk bermegah, karena kesengsaraan yang kita alami dalam Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan memberi pengharapan
ayat yang ketiga sampai kelima ayat pembacaan kita tadi. Sebab dalam kesengsaraan, karena mengikut Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, sehingga pada akhirnya kita semakin bermegah sekalipun kesulitan hidup melanda hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kita kehilangan pengharapan oleh karena berbagai pergumulan hidup, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, masyarakat, maupun dalam kehidupan bergereja. Tetapi ingatlah, sebagaimana firman Tuhan berkata dalam bacaan kita, bahwa ketika kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Yesus, maka pengharapan itu tak akan mengecewakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali lagi kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang baru saja kami dengarkan bersama sungguh mengambil bahagian dalam kehidupan kami, sehingga di dalam menjalani hidup ini kami senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak mengecewakan kami. Bapa dalam surga, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kiranya juga Engkau hadir di tengah-tengah mereka, melawat mereka, memberkati mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati anugerah dan kasih Tuhan, dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu saat ini. Saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur bersama-sama atas pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang saat ini boleh berulang tahun. Kami menyebut dalam doa Siska Ningsi Sampe Tako, Novaldo Yeriel Silambi Ben Sarungu, William Dali Putra, Novelin Yohana Makdika, Ibu Iva Silambi, Bapak Melkatan Dibua, dan Ibu Noviana Sinaga. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan saudara-saudara kami ini. Kiranya Engkau menyempurnakan sukacita mereka, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur atas setiap anugerah dan pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Engkau pula lah yang akan menyertai di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami serahkan pergumulan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, sehingga di dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini kami senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah andalan kami dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa buat program majelis, bahkan program jemaat di Jemaat Elim Balikpapan. Panitia-panitia yang telah dibentuk saat ini Tuhan dalam proses pengerjaan. Panitia pembangunan Siring yang saat ini sedang berlangsung, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Engkau kiranya turut campur tangan, sehingga pekerjaan ini boleh selesai dengan baik, dan dari dalamnya nama Tuhan kami puji dan muliakan. Bapa dalam surga, kami pun berdoa buat tim pemilihan penatua dan diaken Jemaat Elim Balikpapan saat ini sedang berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati proses ini, memberkati seluruh tim, sehingga di dalam menjalani dan melaksanakan tugas pelayanan ini sungguh-sungguh dikerjakan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, sehingga proses pemilihan penatua dan diaken ini boleh berlangsung dengan baik, dan nama Tuhan kami puji dan muliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air.
Kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga dia boleh memimpin negara ini dengan baik, dan dari dalamnya nama Tuhan kami puji dan muliakan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa, buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menjamah mereka dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan itu, dan dari dalamnya nama Tuhan kami puji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, ini doa kami, ini ucapan syukur kami malam ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 2 November 2021. Tuhan memberkati.